Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman semuanya, sahabat Kang Guru Channel. Kita kali ini berjumpa pada kesempatan yang luar biasa tentunya untuk membahas lebih lanjut terkait dengan penutupan SNBP 2023 dan juga persiapan untuk SNBT 2023. Nah, sebelum lebih lanjut, alangkah baiknya teman-teman like, komen, dan subscribe seperti biasanya di akun ini untuk bisa lebih membagikan hal-hal positif lain seperti KIP kuliah, SNBP, SNBT, dan juga tes masuk untuk ke perguruan tinggi di jalur-jalur yang lain. Terima kasih teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semuanya, kita lanjutkan dengan pembahasan terkait dengan penutupan pendaftaran SNBP ini pada tanggal 28 Februari 2023 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Nah, seperti bisa teman-teman lihat di sini kita sudah tampil, yaitu adalah website dari snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Di tampilan headline-nya sudah tertera jelas bahwa penutupan pendaftaran SNBP pada 28 Februari 2023 pukul 15.00 WIB. Artinya sudah ditutup ya teman-teman semuanya. Harapannya semuanya sudah melakukan finalisasi untuk SNBP dan juga untuk pendaftar KIPK, dan juga saya harap sudah melakukan pendaftaran seleksi, yaitu daftar seleksi khususnya di SNBP-nya. Daftar seleksi SNBP maksud saya, supaya bisa masuk ketika nanti lolos, beasiswanya juga kemungkinan besar atau harapannya juga lolos. Nah, teman-teman semuanya, kita berdoa semoga proses yang kemarin sudah kita lalui, yaitu di KIPK yang ditutup tanggal 27 Februari 2023 jam 24.00, kemudian juga SNBP yang sudah ditutup juga tanggal 28 Februarinya pukul 15.00 ini, data kita bisa sinkron. Karena seperti teman-teman tahu bahwa di postingan kita kemarin kita bahas bahwa status sinkronisasi sampai dengan hari terakhir penutupan KIPK dan SNBP itu masih belum muncul. Artinya kita tidak bisa tahu apakah status dari sinkronisasi dua data kita di dua website yang berbeda ini, di dua akun yang berbeda ini, apakah sudah sesuai, tersinkron atau tidak. Nah, silakan teman-teman juga diiringi dengan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Semoga apa yang teman-teman harapkan daripada status sinkronisasi di KIPK dan SNBP ini bisa sama. Artinya tidak sampai terjadi kegagalan atau istilahnya tidak tersinkron datanya, karena mungkin ada yang kesalahan di salah satunya. Semoga saja itu tidak sampai terjadi dan semua teman-teman bisa lolos sesuai dengan PTN pilihannya. Nah, teman-teman, beranjak dari SNBP ini, kita harus meninggalkan SNBP, terutama untuk teman-teman yang tidak termasuk dalam siswa eligible. Nah, yang SNBP kemarin sudah ada hak prerogatif ya istilahnya. Mereka sudah diperingkat berdasarkan nilai dan juga semester yang ditentukan, bahwa mereka termasuk dalam siswa-siswa terfavorit yang bisa masuk dan daftar di SNBP 2023. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang tidak terdaftar di siswa eligible? Nah, ada kesempatan tentunya untuk teman-teman mendaftar, yaitu di jalur SNBT tahun ini, yaitu seleksi nasional berdasarkan tes, di mana di SNBT ini sudah menggunakan jenis UTBK atau ujian tulis berbasis komputer. Artinya sudah paperless atau tidak memakai kertas sama sekali. Ujiannya berbasis komputer di beberapa lokasi PTN yang sudah ditunjuk oleh panitia SNBT tahun 2023 atau panitia SNPMB 2023. Nah, apa yang mendasari sebenarnya UTBK SNBT? Jadi kalau teman-teman ada istilah UTBK SNBT ini tidak usah bingung. Jadi UTBK itu adalah jenis tesnya, SNBT itu adalah nama seleksinya. Jadi nama seleksi SNBT, kemudian jenis tesnya adalah namanya UTBK, jadi berbasis komputer. Kalau dulu di tahun-tahun saya masuk kuliah di 2012 itu masih berbasis paper atau masih menggunakan kertas untuk proses seleksi masuk ke perguruan tingginya, tapi beberapa tahun ini sudah berfokus untuk lebih paperless dan juga menghemat biaya. Dari kementerian sudah diarahkan ke jenis tes yaitu UTBK. Nah, siapa saja yang bisa ikut UTBK ini teman-teman? Di antaranya adalah siswa lulusan tahun 2021, 2022, dan 2023 dari SMA, MA, SMK sederajat atau lulusan paket C di tahun yang sama, dan umurnya maksimal 25 tahun per tanggal 1 Juli 2023. Artinya jika teman-teman di tahun ini atau sebelum 1 Juli 2023 ini sudah 26, artinya sudah tidak bisa. Jadi mohon maaf, itu memang ketentuan dari panitia dari pusat. Yang bisa mendaftar adalah siswa lulusan 3 tahun terakhir dan umur maksimalnya 25 tahun per 1 Juli 2023. Jadi syarat utamanya ini menyeluruh, yaitu di PTN akademik, PTN vokasi, perguruan tinggi agama, dan seterusnya. Jadi disamaratakan untuk ketentuan tadi. Kemudian
Bedanya di SNBP dan SNBT ini teman-teman, ini ada biaya untuk pelaksanaan UTBK karena tesnya itu berbasis komputer, harus ada biaya maintenance komputer, biaya uji coba, kemudian biaya pengawas, biaya sewa ruang dan seterusnya. Maka ini ada biaya untuk pembayaran tes UTBK-nya sebesar Rp200.000. Ini masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sekitar Rp200.000. Nah, biaya yang sudah dibayar ini teman-teman tidak bisa ditarik dengan alasan apapun. Jadi teman-teman yang sudah transfer untuk pembayaran SNBT ya sudah tidak bisa diambil lagi, sudah langsung digunakan untuk proses SNBT-nya. Jadi sayang misalkan teman-teman sudah membayar dan tidak dilaksanakan atau tidak diikuti prosesnya, teman-teman otomatis akan kehilangan Rp200.000. Nah, tujuan dan seterusnya yang jelas untuk seleksi calon mahasiswa baru berdasarkan tes ya teman-teman, ini saya lanjutkan aja. Kemudian ketentuan umum yang juga tidak kalah penting ini teman baca ya, peserta SNBT tahun ini hanya boleh mengikuti SNBT sebanyak 1 kali. Kalau 2 tahun yang lalu itu masih bisa 2 kali untuk mengikuti UTBK seperti ini, tapi tahun ini sudah diminta untuk hanya bisa 1 kali, mungkin juga untuk menghemat biaya dan juga mempercepat untuk proses pemeringkatan nilainya. Kemudian hasil UTBK hanya untuk mendaftar di SNBT 2023 saja. Artinya hasil dari nilai UTBK ini tidak bisa digunakan untuk pendaftaran di jalur-jalur yang lain. Kecuali memang dari perguruan tingginya mensyaratkan bahwa nilai dari hasil UTBK SNBT ini bisa dipakai sebagai tolak ukur pemeringkatan nilai masuk di jalur mandiri misalkan. Itu bergantung di perguruan tinggi masing-masing dan itu kebijakan itu tidak selalu sama di tiap perguruan tinggi bisa berbeda. Kemudian SNBT tahun ini yang tadi seperti disampaikan dilakukan pemeringkatan berdasarkan hasil nilai UTBK dan dapat ditambah dengan kriteria lain sesuai dengan ketentuan PTN akademik, PTN vokasi atau PTKIN yang bersangkutan. Mungkin di beberapa PTN ada yang mensyaratkan harus ada tes-tes lain, misalkan tes buta warna untuk PTN-PTN vokasi yang di bidang teknik. Kemudian kalau jurusan keolahragaan itu biasanya ada portofolio, mengirimkan video, kemudian untuk yang desain-desain grafis itu mengirimkan karya dan seterusnya. Jadi ini untuk kriteria lain menyesuaikan dari permintaan prodi biasanya di masing-masing PTN, mulai dari PTN akademik, PTN vokasi ataupun PTKIN. Nah, kemudian syaratnya apa saja ya teman-teman? Yang pertama harus memiliki akun SNPMB. Jadi ini kunci utamanya teman-teman bisa masuk atau daftar di SNBT tahun 2023 ini harus punya akun SNPMB. Ini sudah awal di bulan-bulan 1 kemarin sudah disampaikan ini harus segera dibuat karena ini kunci utama istilahnya teman-teman untuk membuka kunci-kunci di dalamnya. Jadi akun SNPMB ini setelah punya itu bisa digunakan untuk SNBP yang kemarin dan juga untuk SNBT. Kemudian WNI yang memiliki NIK, ini jelas ya teman-teman, lebih diarahkan ke warga negara Indonesia. Kemudian siswa SMA SMK lulusan 2023 yang akan fresh graduate ini di bulan Mei harus memiliki SK siswa kelas 12 atau surat keterangan aktif siswa kelas 12 di sekolah tersebut, atau misalkan yang paket C ini dibatasi maksimal 25 tahun per 1 Juli 2023. Nah, ada catatan tambahan di sini teman-teman, surat keterangan siswa kelas 12-nya harus disertai foto terbaru berwarna, stempel atau cap sekolah, tanda tangan kepala sekolah. Jadi ini mohon nanti teman-teman yang minta surat ke sekolah, ini tolong juga dilengkapi dengan foto, harus ada stempel atau cap sekolah, harus ada tanda tangan kepala sekolah. Ini penting karena kalau 3 ini tidak dipenuhi di surat keterangan aktif siswa kelas 12-nya, maka pasti teman-teman akan terseleksi otomatis secara administratif. Istilahnya belum tes tapi sudah dianggap gagal. Jadi jangan sampai nanti terjadi, ini harus juga teliti teman-teman supaya tidak sampai nanti gugur di awal. Kemudian untuk siswa lulusan SMA sederajat tahun 2021 dan 2022 atau lulusan paket C di tahun yang 2 tahun tersebut juga harus memiliki ijazah dengan umur maksimal 25 tahun. Lagi-lagi 25 tahun per 1 Juli 2023. Ini mohon juga diingat untuk lulusan 2 tahun di atasnya atau 2 tahun di atas tahun ini. Kemudian misalkan lulusan SMA-nya dari luar negeri, ini juga harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan. Artinya setara dengan ijazah yang dikeluarkan di Indonesia. Ini harus melalui proses tertentu supaya biar bisa diakui. Kemudian teman-teman ini juga merupakan peserta yang tidak lulus jalur SNBP tahun 2023 atau SNMPTN pada tahun 2021 atau 2022. Jadi yang tidak lolos seleksi nasional berbasis prestasi tahun ini masih bisa ikut atau masih punya kesempatan, jangan khawatir, bisa ikut di SNPT masih di 2023. Dan juga teman-teman yang tidak lolos di SNMPTN tahun 2021 dan 2022 itu juga masih bisa ikut. Jadi kalau tahun sebelumnya kan namanya SNMPTN ya, itu sudah berganti lagi. Tahun ini yang prestasi adalah SNBP, yang berdasarkan tes adalah SNPT. Kemudian juga memiliki kesehatan yang jelas, sehat ya teman-teman. Kalau teman-teman masih sakit dan seterusnya itu mohon juga semoga diberikan kesembuhan dan juga proses untuk
sembuh dari sakitnya itu, semoga dipercepat dan dilancarkan supaya biar bisa mengikuti SNBT tahun 2023. Kemudian, ini teman-teman tadi yang sudah saya sampaikan, kalau peserta SNBT ini memilih program studi bidang seni dan olahraga, ini wajib mengunggah portofolio. Jadi sudah disediakan form portofolio yang harus diisi. Nah, ini silakan nanti diisi sesuai dengan prodi yang dipilih. Misal seni itu kebanyakan terkait dengan desain, kemudian membuat karya yang berhubungan dengan seni, dan seterusnya. Kalau olahraga biasanya diminta untuk melakukan olahraga-olahraga tertentu dengan menit-menit tertentu. Nah, kemudian hasilnya itu dimasukkan ke dalam form portofolio tadi. Kemudian misalkan ada peserta yang tunanetra, ini juga wajib mengunggah surat pernyataan tunanetra. Ya teman-teman yang mungkin tergolong dalam tunanetra ini juga boleh mengikuti SNBT dengan catatan harus melampirkan surat pernyataan tunanetra. Kemudian lagi-lagi tadi disampaikan ini juga hasil UTBK 2023 hanya berlaku untuk mengikuti SNBT dan penerimaan PTN di tahun yang sama. Artinya untuk hasil dari UTBK tahun ini atau SNBT tahun ini hanya bisa digunakan untuk seleksi di tahun ini saja, tidak bisa digunakan sebagai acuan untuk mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi di tahun depan atau tahun-tahun setelahnya. Gitu. Materinya apa aja teman-teman? Nah, ada 3 ini teman-teman. Ini sudah bisa mencakup jurusan-jurusan di SMA SMK secara menyeluruh, karena di sini materi-materinya sudah tidak lagi dispesifikkan seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu Saintek dan Sosbum, tapi ini lebih ke materi-materi yang berkaitan dengan kurikulum merdeka. Yaitu untuk yang pertama ini untuk mengetahui kemampuan kognitif awal atau umum ada namanya tes potensi skolastik atau TPS. Yang dites apa aja? Di antaranya di dalamnya adalah nanti ada kemampuan penalaran umum, logikanya umum teman-teman seperti apa, kemudian kemampuan kuantitatif ini berhubungan dengan perhitungan, kemudian pengetahuan dan pemahaman umum. Ini yang lagi banyak diperbincangkan atau berita-berita yang sedang dibahas di tahun-tahun ini, mungkin juga teman-teman perlu pelajari supaya menambah wawasan. Serta juga kemampuan memahami bacaan dan menulis. Jadi mungkin juga ada soal-soal yang sifatnya teks, kemudian teman-teman diminta menyimpulkan atau juga disuruh menentukan mana paragraf tertentu yang sifatnya paragraf utamanya. Seperti itu biasanya. Kemudian kemampuan kuantitatif itu juga akan mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar. Jadi ada matematika dasar di sini juga di TPS yang harus dipelajari. Kemudian yang kedua ada literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini lebih ke pemahaman terkait dengan bahasa ya teman-teman, khususnya bahasa nasional kita yaitu bahasa Indonesia dan juga bahasa asing yang kita pelajari secara umum di pembelajaran sekolah yaitu bahasa Inggris. Nah, itu yang akan banyak dikeluarkan juga di materi UTBK tahun ini. Kemudian yang ketiga adalah penalaran matematika. Nah, kalau yang tadi adalah matematikanya masih dasar, nah di sini sudah mencakup grade di atasnya. Jadi sudah bahasanya sudah lebih detail, misalkan mengukur kemampuan berpikir konsep, prosedur, fakta, ataupun alat matematika untuk penyelesaian masalah sehari-hari. Jadi sudah lebih mendalam kalau ini penalaran matematikanya. Mungkin teman-teman bisa pelajari yang materi-materi matematika yang lebih berkaitan dengan keseharian kita, atau ketika dikaitkan itu ada materi-materi yang bisa berkaitan. Biasanya itu sering keluar karena untuk model-model di kurikulum merdeka itu pembelajarannya lebih banyak dikaitkan untuk dengan pembelajaran atau kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Jadi lebih dipelajari ilmu-ilmu matematika yang aplikatif seperti itu. Oke, kita lanjut di portofolio ada apa saja, yaitu ini beberapa yang akan diisi oleh teman-teman yang mendaftar di prodi-prodi tertentu ini. Olahraga, seni rupa, dan seterusnya sampai seni pedalangan itu diminta untuk mengupload portofolionya. Nah, mungkin itu sementara teman-teman yang bisa saya sampaikan di pengantar untuk SNBT tahun 2023. Nantikan untuk konten-konten yang lain nanti juga akan saya bahas mengenai bagaimana cara mendaftar di SNBT 2023 atau mendaftar di website khususnya terkait dengan SNBT 2023. Dan nantikan juga bahwa di sini teman-teman juga yang mau melamar KIPK itu juga masih punya kesempatan untuk mendaftar KIPK. Baik yang tahun ini lulus atau tahun kemarin masih bisa juga untuk mendaftar KIPK-nya supaya bisa mendapatkan beasiswa full sampai lulus dan dibantu untuk biaya hidup sesuai dengan pembagian wilayah. Begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan sementara ini. Saya cukupkan, semoga selalu apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan yang sedang berjuang untuk keluarga dan juga untuk kesehatannya semoga dilancarkan dan diberikan kesembuhan segera supaya biar bisa berjuang kembali untuk masa depannya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.